kita akan belajar. Selama ini teman-teman di sini kan mengelola atau menjalankan LMS. Mungkin salah satu di antara sudah pernah Bapak Ibu dosennya menjalankan LMS. Tetapi selama ini kan menjadi student ya posisinya. Nah, sekarang teman-teman nanti akan kita set sebagai teacher atau dosen atau course creator, kurang lebih seperti itu. Nah, kita berharap nanti yang ada di sini membawa perubahan, khususnya gaya ber-PPL-nya dimulai dari angkatan ini. Dulu-dulu mungkin kita tidak mengandalkan IT sebagai media, khususnya IT yang berbasis online ya, sebagai media pembelajaran. Nah, sekarang kan adik-adik SMA ini kan memiliki gadget yang mungkin sangat berlebihan. Hampir semuanya rata-rata yang di perkotaan itu handphonenya minimal bisa connect internet. Karena kita melihat mereka update Facebook dan lain sebagainya itu kan tiap ganti. Nah, itu bisa kita manfaatkan bagaimana bisa menjadi media pembelajaran berbasis online atau berbasis mobile. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu guru di lingkungan sekolah, sekarang kan Bapak Ibu di lingkungan sekolah itu kan disibukkan yang namanya dengan UKG gitu kan, uji kompetensi guru. Nah, teman-teman yang di sini bisa membekali kepada Bapak Ibu di sekitarnya, bisa melatih mereka bagaimana konsep-konsep UKG. Nah, di sesi ini nanti di pagi hari saya akan trial untuk membuatnya teman-teman nanti siang. Itu tidak butuh waktu setengah jam. Jadi untuk membuat virtual class Anda juga tidak butuh waktu lama untuk belajar, cukup 5 menit. Saya tadi ngeset kuis itu 5 menit selesai, sehingga nanti kalau teman-teman ini kan lebih lincah dibanding saya, mestinya lebih cepat. Nah, semuanya koneksi internet sudah connect semua? Oke, pastikan connect dulu. Semuanya pastikan connect dulu. Kita tunggu 3 menit konekkan. Anda semua kan erat kaitannya dengan guru pamong yang nanti akhirnya akan memberi penilaian. Cari hati mereka. Mereka bingung dengan UKG, kita ajari prinsip UKG seperti apa. Kita berikan beberapa sampel cara mengerjakan UKG. Nah, teman-teman bisa menggunakan mesin ini nanti buat sebuah kuis kepada Bapak Ibu guru. Nah, nanti mereka biar mencoba mengerjakan dengan waktu, kemudian dengan jumlah soal yang semuanya harus ditaati sesuai aturan pengerjaan UKG. Semuanya sudah connect? Nah, kalau sudah semuanya coba login ke portal kita, portal yang akan dipakai untuk belajar, dan ini bisa dimanfaatkan seterusnya nanti manakala sudah terjun di sekolah masing-masing. Sudah kita sediakan rumahnya dengan alamat, sebentar, ini kelihatan mungkin ya, kontrol 1. Nah, ini sama virtual class. Nah, mestinya ini energi muda nanti jam 1 jam setengah 2 mungkin harusnya sudah selesai. Jelas semua? Semuanya sudah punya login hotspot. Silahkan Anda login menggunakan login hotspot semua. Berarti Anda nanti sudah masuk ke kursus. Coba sekarang login pojok kanan atas ada menu login. Tetapi bagi program studi yang tidak pernah mempraktekkan ini mungkin sesuatu yang baru. Tapi kalau biologi, PTM, mungkin PTB, POK sudah? Oh, mantap. POK, nah itu mungkin beberapa sudah mencoba seperti ini. Tetapi kan Anda kan posisinya student. Sekarang kita set Anda sebagai teacher. Nanti ini bisa dipraktekkan ke dalam LMS Anda. Jadi setidaknya nanti kalau PPL berjajar dengan kampus lain itu ya kita harus leading lah. Masa di bawah mereka tidak mungkin gitu kan. Jangan sampai. Sudah semua? Nah, agak cepat loh. Modulnya tidak usah disemak dulu, langsung ke koneksi internet. Ini tingkat kecerdasannya tinggi, berbeda dengan yang biasanya dilatih. Kalau biasanya dilatih itu mencari pointermu saja susah di mana-mana gitu. Nah ini dia mahasiswa semester itu connect hotspot. Jadi Anda tidak perlu buat soal satu-satu lagi kalau sudah punya library. Nah itu. Nah ini yang berikutnya lebih canggih, tapi tidak cocok untuk kelas Anda.
Nah, karena SMA SMP itu kan harus tatap muka. Tetapi kalau mau dijadikan suplemen bisa. Misalkan kalau malam semuanya internetan ya kalau mau bimbingan nanti bisa sama saya gitu kan. Nah, sekarang saya akan mencoba menerapkan virtual class. Nah, kami berharap semua yang ada di sini ke depan menjadi dokter semua dan dosen semua, ya, punya mobilitas tinggi, harus ke hotel sana. Kalau mau kelas cukup di dalam kelas saja. Bahkan kemarin ada, wah kalau kelas model seperti ini bisa cukup pakai kolor ya, bisa. Nah, karena yang kelihatan kan sininya aja. Ya itu Bapak Ibu dosen memang kreatif pertanyaannya. Cuma gitu. Nah, saya akan coba buat kelas dulu. Saya akan coba buat kelas untuk virtual kelas. Nah, kalau saya sudah bisa, mungkin tidak sampai 5 menit karena praktek langsung gitu ya. Nah, saya akan buat ulas ke Boom. Kemudian ini ya, saya ke test quiz, kena editing on. Nah, aktivitas di bawah ini. Aktivitas di bawah akan saya tambah virtual class, tapi memang kurang cocok ya untuk mahasiswa yang sifatnya tidak ada istilah blended learning. Kalau di perguruan tinggi kan ada blended learning, pertemuan ada tatap muka, kemudian ada yang kelas jauh, kemudian besok ujian ketemu lagi gitu kan. Nah ini saya add. Nah misalkan saya buat judul virtual class pertemuan keberapa gitu kan, pertemuan atau pertemuan 2 atau pertemuan dengan materi apa, terserah, disesuaikan aja. Welcome message Anda kasih selamat bergabung bla 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 dan seterusnya, disesuaikan aja Anda ingin menyampaikan apa kepada peserta Anda. Kemudian kita bisa set kapan akan diselenggarakan virtual class ya, misalkan kita 4 November jam 9.30 sampai ini kita perlebar aja sampai jam 17 sampai nanti sore, durasi 4 jam gitu kan. Kemudian direkod. Nah sekali lagi, setiap proses pembelajaran kan nanti butuh bukti. Lah, kamu benar-benar menyelenggarakan kelas enggak? Balik tanya, saya punya buktinya Pak, ini rekaman saya selama di kelas gitu kan. Justru Anda balik, misalnya, lah Bapak mana buktinya? Ini persepsi, ini dengan buat bisa gitu kan. Kalau tulisan kan dibuat bisa gitu kan. Kalau rekaman bagaimana? Kan harus melibatkan peserta didik gitu. Nah, kemudian saya save and save written course. Nah, saya sebagai guru, mestinya kan saya masuk kelas dulu sebelum mengundang Anda semua. Nah, saya akan mengundang Anda virtual class pertemuan ini. Bentar. Nah, kemudian ini cocoknya dosen-dosen pasca ini. Makanya tadi saya berharap Anda nanti dokter dan profesor semua ini. Nah, kita akan siapkan materi. Kemudian misalkan PowerPoint saya ini saya open gitu ya, kemudian saya upload. Oke. Nah, materi perkuliahan sudah siap disajikan, sistem operasi yang tadi membuat Anda pusing. Nah itu kan. Kemudian video saya tampilkan. Nah, tadi saya katakan Anda boleh pakai atasan yang apa aja, gitu kan? Nah, sekarang kita share. Nah, sudah kita share. Nah, Anda bisa ngatur siapa yang boleh berbicara, nanti yang lain dimatikan. Oke, siapa yang tanya dan lain sebagainya kita matikan, gitu kan. Nah, kemudian saya besar saja. Atau semuanya tidak boleh ngomong, di mute dulu, mutol. Komandannya ada nanti. Nah, kalau dulu istilah ini Vicon, nah sudah lewat itu masa itu. Skype, kalau Anda mau tampil banyak monitor, bayar, mahal. Karena kalau hanya satu-satu bisa. Nah kalau mau menampilkan slide PowerPoint-nya bagaimana? Tidak bisa. Nah kalau ini bisa. Jadi nanti kalau kita gerakkan slide-nya di komputer Anda rubah semua juga. Anda tinggal ngomong bla 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 pakai kolor dan lain sebagainya itu tadi. Nah itu. Nah sekarang saya sudah posisinya ready untuk menyelenggarakan kelas. Sekarang silahkan Anda bergabung, jangan banyak-banyak. Ya, nanti jangan banyak-banyak. Ini suara saya mute dulu. Suara saya mute dulu. Nah, suara saya mute dulu. Silakan Anda bergabung. Masuk ke virtual class. Masuk ke virtual class. Ada kan itu? Nah, kalau laptopnya nanti tidak ada flash player-nya, yaitu derita Anda.
Tetapi kalau yang sudah ada flash layarnya langsung gabung aja, nanti akan masuk ke situ gambarnya. Jadi memang kalau semua terpisah, kalau program dokter atau apa itu kan mungkin mahasiswa ada di sana bisa seperti ini gitu kan. Tetapi kalau untuk kondisi dalam satu kelas, kondisi real dalam satu kelas, Anda cukup tunjuk ketua kelas saja, nanti siapkan LCD laptop sama speaker besar, sudah itu bisa dalam satu kelas Anda kendalikan dalam ruang kamar Anda atau dari manapun Anda berada, asalkan ada koneksi internet. Yang sudah ada aja, misalkan ini saya gerakkan, saya rubah ke slide sebelumnya gitu kan. Nah, tempatnya masnya itu harusnya berubah. Berubah ya mas ya? Nah berubah, yang sudah join. Jadi saya presentasi sambil ngomong bla 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 sambil gerakkan itu jalan terus gitu kan. Nah selama ini kan kalau kita kenal virtual class yang Vicon itu mungkin tidak disertai slide. Kalau disertai slide kita harus beli alat dari Polycom atau Tambek itu yang harganya di atas 50 juta. Kemudian kalau kita akan selenggarakan mekanisme Skype, kalau yang bisa tampil banyak harus register atau harus beli. Kalau pakai Google Plus mungkin bisa juga, tetapi untuk menampilkan slide tidak bisa. Nah salah satunya ini. Nah, oke, kami berharap Anda semua semangat untuk pelatihan ini. Saya berharap di session ini nanti minimal Anda sudah bisa 2 materi sebagai penanda pertemuan kita berakhir itu quiz sama virtual class. Kalau bagaimana cara upload materi pertemuan pertama, kedua, ketiga ini saya kira Anda nanti diajari sebentar bisa. Nah yang lebih penting bagaimana Anda bisa membuat, bisa dikatakan Anda show post lah kepada kanan kiri atau atas, tetapi kalau bahasanya lebih lunak beramal ilmu kepada kanan kirinya gitu kan. Tetapi sebenarnya saya ajari gitu kan, unsur wah pintar gitu kan tetap ada gitu kan. Oke, nanti akan dilanjutkan Mas Reda sama Mbak Tiara untuk menyampaikan berbagai troubleshooting ini karena memang mereka lebih jago dibandingkan saya. Semoga semangat untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Berbagai kesalahan saya mohon maaf. Semoga pertemuan ini membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materinya. Tadi gimana? Ada sudah bisa semua, berhasil semua? Atau masih ada yang bingung? Oke. Sedikit. Masalah internetnya ya. Kalau itu untuk e-learning ini apa semuanya sudah pernah coba? Belum? Sama sekali? Sudah? Biasanya yang di kampusnya Pablet sudah ya? Kalau gitu yang belum kita mulai lagi dari awal, mulai dari nol lagi dari e-learning. Dari Moodle itu apa? Sedikit aja materinya. Nah, sebelumnya perlu perkenalan nggak? Nama saya Tiara Celapi. Itu nama asli. Celapi nama asli. Sama seperti itu. Nah itu tentang e-learningnya kita mulai. Kegiatan belajar mengajar. Dulunya pengajaran namanya pengajaran konvensional, di mana guru menjelaskan, nulis gitu ya, sedangkan muridnya mencatat, mendengarkan seperti itu aja. Dan sekarang muncul lagi teknologi yang semakin maju, muncul internet yang membuat kegiatan belajar mengajar itu makin bervariasi. Ya cuma pakai papan tulis, misalnya pakai slide, presentasi seperti ini. Nah, ada beberapa istilah yang mirip yang berkaitan dengan pendidikan dan juga IT. Ada namanya distance education, distance learning, computer mediated learning, computer aided instruction. Ini semuanya sama. Istilahnya apa yang mirip, kita bahas satu-satu sebentar aja. Distance learning atau distance education atau dalam bahasa Indonesia disebut pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Itu pembelajaran dengan menggunakan suatu media memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dan murid, tapi dalam tempat yang berbeda. Bagaimana itu? Ada interaksi, tempatnya berbeda. Pakai internet itu. Ada computer media learning. Sama semuanya, pembelajaran yang dengan teknologi komputer bisa jadi perangkat kelas untuk lunak-lunak. Kemudian ada computer aided instruction,
berfungsi dengan bantuan komputer. Ada juga terkenal dengan istilah web-based learning, online learning. Semua itu sama, kita menyebutnya secara umum e-learning aja yang lebih mudah. E-learning dari electronic learning. Jadi pengertiannya sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Itulah yang disebut e-learning. Dan kali ini fokus e-learning kita e-learning online berbasis web. Jadi yang seperti tadi, seperti demo yang dijelaskan tadi. Mengapa e-learning? Karena seperti tadi di pelajaran konvensional guru dianggap sebagai seseorang yang serba tahu, cuma hanya mengalurkan ilmunya, memberi seperti itu tanpa muridnya kurang aktif seperti itu. Ya, dengan e-learning muridnya bisa aktif sendiri seperti mencari materi pelajaran, dan guru hanya mencari seperti itu ya, memberikan cari materi ini cari sendiri gitu. Jadi lebih aktif muridnya. Untuk e-learning yang baik itu seperti apa sih? Ada 3 syaratnya: sederhana, personal, dan cepat. Tentu saja kita membutuhkan sistem e-learning yang sederhana supaya tidak membingungkan muridnya sendiri. Gimana kalau misalnya ada e-learning yang rumit seperti itu ya, udah materinya juga bikin rumit, e-learning juga bikin rumit. Jadilah dibutuhkan e-learning yang sederhana. Untuk personal, nah di dalam misalnya internet ya seperti tadi, guru dan murid bisa saling pendekatannya bisa personal, misalnya chatting, ada masalah apa misalnya bentuk di forum seperti tadi. Dan cepat, jadi tidak membuang-buang waktu seperti itu ya. Untuk implementasi learning semuanya sama. Pada dasarnya prinsipnya e-learning itu pendistribusian materi melalui media elektronik sehingga peserta didik bisa mengaksesnya dari mana aja, kapan saja. Ciri pembelajaran e-learning: terciptanya lingkungan yang fleksibel dan distribute. Fleksibel yaitu tipe materi pembelajarannya. Dengan e-learning kita bisa tipe materi pelajarannya bisa berbeda-beda. Ada yang bisa pakai video, ada yang bisa pakai musik mungkin ya. Jadi tidak hanya menulis materi di papan tulis seperti itu. Kemudian kualitas pembelajarannya ini juga bisa fleksibel, bisa lebih baik ataupun bisa lebih buruk. Bisa lebih buruk mungkin kemampuan peserta didiknya seperti itu ya. Ada yang belum mengerti bagaimana caranya, dan itu juga cukup mengganggu seperti itu. Itu salah satu kekurangannya. Kemudian distribute, waktu dan tempat bisa diakses kapan saja di mana saja. Sistem e-learning ada macam-macam, ada yang asinkronus, sinkronus, atau campuran antara keduanya. Asinkronus seperti portal e-learning tadi yang kelas.ayubelajar.org. Jadi bisa jadi guru dan murid tidak berhadapan langsung gitu ya, seperti sinkronus. Sinkronus ini guru dan murid berhadapan tempat yang berbeda, misalnya pakai video conference. Kemudian juga ada yang namanya campuran antara sinkronus dan asinkronus, lebih dikenal dengan blended e-learning. Gabungan semuanya, pembelajaran online, live atau tatap muka langsung konvensional. Nah, ini untuk e-learning sendiri, ICT Center FKIP membangun sebuah LMS bernama Moodle. Yang dipakai tadi itu Moodle, Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Bisa diakses di smart.ux.uns.id. Sudah dipakai sini semuanya ya. Kalau misalnya yang pakai e-learning, aksesnya di sini kan? Oke. Bagus, boleh dicoba buka itu. Seperti apa sih Smart Active gitu. Nah, ini dia orang yang memperkenalkan Moodle, Martin Dawidiamas, kalau saya nggak salah baca. Seorang ahli komputer dan juga ahli pendidik yang menghabiskan sebagai waktunya untuk mengembangkan learning management system. Kemudian Moodle ini diperoleh di-download langsung di moodle.org. Bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Yang menggunakannya juga banyak, ada 68.000 situs e-learning tersebar di 222 negara. Bisa dilihat di site-nya. Di Indonesia sendiri ada sekitar 1.000. Ada daftarnya.
robot. Nah, kenapa kita pilih Moodle menjadi suatu LMS terbaik? Karena ada karakter LMS yang baik, yaitu ada upload dan sharing material. Jadi di dalamnya kita bisa sebagai guru bisa upload dan sharing material, kemudian ada forum dan chat supaya kita lebih komunikasi dengan kita. Ada komunikasinya seperti itu ya, juga ada quiz dan survei. Jadi seperti kelas konvensional biasa, ada quiz, ada materi, dan ada forum. Keunggulan slide dari Moodle, free dan open source. Kita bisa downloadnya langsung tanpa membayar. Open source berarti kita bisa memodifikasinya sesuai kebutuhan kita sendiri. Ukurannya kecil, sekitar 30 mega, tapi itu bisa memenuhi semua kebutuhan kelas virtual seperti kelas biasa. Kemudian dilandasi oleh educational philosophy seperti tadi ya. Penciptanya itu bukan dari kalangan IT saja, tapi juga pendidik. Jadi tentu saja dia tahu bagaimana sih kelasnya. Dia jadi guru kan mengerti seperti ada materi, bisa menyelesaikan kuisnya bagaimana seperti itu. Nah, dan juga ada komunitasnya. Itu juga membantu kita kalau kita misalnya kesulitan, kita bisa berbagi di komunitas. Oke, itu cukup terlalu cepat kan? Kita langsung ke praktek. Kali ini, ya. Kali ini kita langsung masuk ke kelas om.ayubelajar.org seperti tadi. Ini tampilan ketika kita memasuki kelas online, kelas om.ayubelajar.org. Kita menjelaskan sedikit tentang menunya. Ada tombol navigasi, home, site page, profil. Jadi kita kan profil ya, jadi kita bisa mengedit profilnya, view profil, message, bisa berpesan-pesan dengan pengguna blog, pengguna link ini juga. Kemudian bisa edit profil, kemudian ada site administration sebagai coach. Nah, perlu diketahui dalam Moodle ini sebenarnya ada tiga pengguna utama. Yang saya jelaskan pertama administrator atau cloud manager, kemudian guru dan student. Dan ketiga, pengguna ini mempunyai hak yang berbeda-beda, mempunyai tugas yang berbeda-beda, dan mempunyai hak akses yang berbeda-beda pula. Ada admin yang mengurus membuat ini semua, kemudian menciptakan mata pelajaran, bukan mata pelajaran, yang SMA ini. Itu admin, kalau masalah admin seperti itu ya. Kemudian ada yang menjadi guru, yaitu menciptakan mata pelajaran, terus mengupload file, kemudian memberikan kuis dan mengoreksi, itu guru. Nah, kita akan fokus pada guru. Jadi kita sebagai guru ya, bukan sebagai administrator, bukan sebagai siswa, sebagai guru tentunya. Mencoba belajar menambahkan materi. Kita sebagai guru ya, di sini guru, bukan sebagai manajer, bukan sebagai murid. Nah, nanti kalau sudah bisa, tambahkan pelajarannya di sekolahnya masing-masing. Ini sudah dibuatkan semua dari SMA, SMK, SMP. Daftar SMA tadi, diklik aja masuk. Tampilannya sudah sama seperti saya. Oke, di SMA-nya masing-masing yang sesuaikan. Login itu statusnya masih siswa. Masih siswa seperti ya. Siswa tentu saja tidak bisa menciptakan code. Yang bisa hanya admin. Adminnya di sini, Mas. Oke. Yang bisa memasukkan, menjadikan kita guru itu seorang admin seperti itu ya. Jadi kita tunggu dulu. Kategori kita isi yang penting-penting saja, yang tandanya merah itu penting harus diisi. Kategorinya saya lain-lain yang kalian menyesuaikan. Kemudian ketik nama host itu pilih. Itu opsional, bisa diisi atau tidak ya, tergantung. Misalnya di sekolah ada mata pelajaran masing-masing ada kodenya kan? Ada. Nah, isi yang ini. Kemudian course summary. Ini course ini mata pelajaran tentang apa sih? Gitu. Diisi bebas ya. Nah, formatnya ada dua yang utama. Yang pertama weekly format dan monthly format. Biasanya dalam mata pelajaran seminggu sekali. Seperti itu kan? Ya, seminggu sekali. Nah, makanya yang paling populer di sini adalah weekly format. Jadi seminggu sekali cuma ada satu mata pelajaran tentunya.
Kemudian ada topik format, kita bisa sesuaikan. Nanti topik-topiknya apa saja kita bisa cek sendiri. Saya sarankan di sini weekly format saja kita pilih. Oke? Weekly format. Number of topic, kita pilih berapa yang akan kita tampilkan. Tanggal dimulainya suatu mata pelajaran itu. Kemudian bawah biarkan default. Di save setelah itu. Yang penting tadi mata atasnya tadi matanya merah itu harus di situ. Save. Atas lagi, Mbak. Ya, kategori SMA, tulis SMA-nya, kemudian nama mata pelajaran, nama, yuk. Ya itu yang paling penting. Tapi juga boleh lihat di bawah-bawahnya diisi deskripsinya, selengkap-lengkapnya, kemudian ini apa? Berapa banyaknya topik yang atau weekly meeting yang akan disampaikan, yang ditampilkan seperti itu. Bisa dilihat. Oke, dilihat. Jadi kalau misalnya kita salah ya mata pelajarannya, di sebelah kiri bawah ada ini. Turn editing on. Biasanya di pojok ini yang ini. Pojok kanan atas. Turn editing on. Jadi semua menu-menunya kayak gitu muncul semua. Ini ada banyak sekali aktivitas dan resource. Kita kalau jelasin satu-satu, yang penting-penting aja. Dari activities, ada assignment, ada big blue button yang tadi, yang video tadi, ada chat, ada choice, kemudian ada forum, kemudian resource-nya, file, folder. Biasanya di minggu-minggu awal kita nggak mungkin kan langsung misalnya quiz seperti itu, quiz mungkin. Jadi minggu awal kita upload materi dulu, upload file, file boleh, folder boleh, silahkan file. Kita akan mencoba upload materi sekarang. Yang resource, oke? Nah, kalau mau kesulitan silahkan sampaikan mana, nanti masih di belakang bantuin. Ini seperti biasa yang pentingnya materi. Misalnya materi 1. Deskripsinya bebas. Ini adalah tampilkan deskripsi, kita pilih klik biasa, cetak aja supaya siswanya tahu ini materi tentang apa sih. Oke, sampai sini langsung ke upload file. Nah, ini tadi kan isi namanya, deskripsi, kemudian konten. Kan tinggal upload, pilih filenya, misalnya file jenis filenya dokumen seperti itu. Pilih uploadnya yang gede-gede, yang kecil-kecil aja, aku suka. Bisa dokumen aja atau file TXT yang kecil-kecil. Jadi kita ketika siswa mengklik itu bisa dipilih otomatis saja, atau kita bisa menyuruh mereka langsung download. Jadi kita memang haruskan mereka memiliki file itu. Kalau saya pilih yang course download, save and return to the course. Nah, kita tidak hanya bisa mengupload satu file, kita bisa mau banyak. Kita pilih lagi yang add. Mau ditambah apa lagi terserah. Caranya juga sama, tinggal upload. Jadi seperti ini. Di dalam kelas, siswanya juga kan tertentu ya. Kalau misalnya di e-learning ini, gimana misalnya kalau ada siswa yang sembarangan masuk ke kelas kita? Kita harus memfilternya seperti itu ya, caranya dari seperti ini. Sini kita bisa mengatur siapa aja yang bisa masuk ke kelas kita, karena nggak sembarangan. Kita pilih enrollment method. Sudah terbuka seperti ini. Di sini ada dua yang utama. Yang pertama manual, kemudian self enrollment. Yang manual ini ketika kita memasukkan user satu persatu. Jadi kita hanya bisa seperti masuk kelas satu, silakan masuk, dan itu satu-satu. Hanya kita yang bisa memasukkan, hanya guru yang bisa memasukkan murid ke dalam kelas kita.
Dan itu sepertinya merepotkan kalau misalnya siswanya banyak, ratusan seperti itu. Maka kita pilih yang ini, 8 hours, yang di panah bawah ini. Ya, kita pilih self enrollment. Nah, ini gunanya siswa bisa masuk sendiri, bisa masuk secara otomatis ke dalam kelas kita. Tapi biasanya kita memberikan kunci. Saya bisa masuk di dalam, nggak sembarangan. Kita hanya memberikan kunci kepada siswa yang ingin dia masuk ke kelas kita, seperti itu. Di self enrollment kita coba. Nah, ini seperti ini. Enrollment key-nya kita berikan. Misalnya kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Itu enrollment key-nya. Kemudian ini default assembly-nya kita pilih student. Kemudian kalau kita mau memberikan durasi kapan dia bisa masuk ke kelas kita, tanggal awal, tanggal berakhirnya, kemudian kapan tidak aktifnya, seperti itu. Bisa diisi, bisa tidak. Yang penting ini enrollment key-nya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Reda. Tarik Pak, silakan. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Reda Taradipa. Saya prodinya dari Prodi Pendidikan Ekonomi PKK Akuntansi angkatan 2009, sama seperti teman-teman di sini. Saya di Bikos memang dari segi angkatan, saya angkatan tertua, tetapi dari Bikos saya masuk baru saja tahun kemarin. NIM saya kan 740919. Anak pertama dari 2 bersaudara dan masih single. Oke, maaf saya tidak bisa untuk mobil kesana kemari karena keterbatasan mikrofon yang keterbatasan mikrofon yang memang belum dilengkapi. Sebelumnya biar fokus, mohon untuk teman-teman sign out dulu yang namanya media jejaring sosial, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Pokoknya yang mengandung jejaring sosial mohon di sign out dulu. Nanti setelah selesai training, monggo nanti login lagi. Dan satu lagi untuk yang download jangan diteruskan, di pause dulu. Apalagi yang pakai IDN, di pause dulu. Nanti kasihan teman-teman yang lain nggak dapat bandwidth untuk mengakses classon.org. Betul ya? classon.ayobelajar.org. Ya, sudah di sign out Facebook, Twitter? Ya. Gini, sebelum saya masuk lagi, saya ingin tanya teman-teman dulu. Di sini siapa yang setelah wisuda tahun 2013 pengen jadi guru? Tua gapat manam supanma, tua gapat manam supalalu, tua gapat manam su. Ya banyak. Terus saya tanya lagi, siapa yang diantara di sini yang setelah lulus wisuda 2013 ingin jadi guru PNS? Loh, kok ngancur lagi? Yang lain tidak boleh ya? Tidak boleh lebih memilih dari satu ya? Saya ulang lagi. Siapa yang lulus dari wisuda ingin jadi guru? Dipertanyakan ini Mas Edwin nggak jadi guru. Satu, siapa yang ingin jadi guru yang PNS? Tuh, wah, masih sedikit. Saya tambah lagi variabelnya. Siapa yang ingin jadi guru PNS bersertifikasi? Ada. Ya, yang terakhir, satu lagi. Siapa yang akan menjadi guru PNS bersertifikasi dan sudah daftar haji?
Ya kan nunggu waiting list-nya dulu, kalau gajinya plus baru langsung berangkat. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini teman-teman, saya ingin share sesuatu bahwa mungkin teman-teman pernah dengar pemerintah Arab Saudi ingin mengurangi jumlah kuota haji dari Indonesia. Kenapa begitu? Karena peningkatan jemaah haji Indonesia itu merupakan salah satu yang paling besar, dan 80% dari waiting list haji adalah guru bersertifikasi. Haji legal. Nah, apalagi yang haji 3 kali kayak ini haji sulama. Banyak pernah sering nonton di mana? Ya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai sebenarnya materi saya ya cukup banyak, yaitu news forum, menambahkan tugas, menambahkan kuis, berinteraksi dengan siswa, salah satunya dengan Big Blue Button tadi. Nah, yang pertama adalah menambahkan news forum. Untuk menambahkan news forum, kita perlu masuk dulu ke course kita yang telah kita buat tadi. Monggo silakan masuk dulu course-nya. Misalnya ini Mbak Tiara buat course-nya namanya IT. Nah, kalau sudah masuk ke course ini, maka di situ ada di sini ada pilihan news forum. Ya, silakan teman-teman klik dulu news forumnya. Nah, sebagai tambahan, news forum ini adalah untuk menambahkan berita atau pengumuman atau pemberitahuan yang bisa mengenai kelas model ini secara keseluruhan, atau bisa juga pemberitahuan mengenai mata pelajaran ini, mata pelajaran IT. Nah, maka akan muncul seperti ini. Klik saja add new topic. Nah, di situ ada subjek. Subjek itu adalah judul dari topik yang akan kita munculkan ke dalam mata pelajaran IT learning ini. Ini mas. Ini saya misal judulnya. Nah, untuk attachment ini ketika kita ingin menambahkan pemberitahuan itu sebuah file, file seperti tadi, bisa doc, XLS, atau bisa juga video, tetapi kayaknya berat video. Kemudian teks juga bisa, PPT juga bisa. Kemudian kalau kita tidak menambahkan file, langsung post to forum. Nah, maka langsung akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah topik kita. Sudah dicoba, teman-teman? Nah, kalau sudah, kita kembali ke mata pelajaran kita tadi. Kalau di sini IT, tapi kalau dari teman-teman monggo. Ini ada pemberitahuan seperti ini, bahwa kita sebagai guru telah menambahkan sebuah pemberitahuan atau topik. Ini latest news. Sudah ketemu teman-teman? Sudah? Yuk, kita lanjut. Kalau ingin melihat topiknya seperti apa, klik more ini. Nah, ini di sini juga ada pilihan edit. Kalau kita ingin mengedit topik tadi, delete juga, hapus, reply untuk menjawab. Nah, menjawab ini biasanya dilakukan oleh siswa atau bisa juga oleh guru lain yang sudah di-enroll ke mata pelajaran teman-teman. Nah, bagaimana kita mengetahui
bahwa siswa itu menjawab dari topik yang telah kita buat. Nih teman-teman, kita harus bertindak enrollnya sebagai siswa dulu. Kalau tidak sebagai siswa, maka kita tidak bisa melihat bagaimana jawaban tersebut dapat terlihat atau tersubmit ke dalam post forum. Untuk itu kita switch role dulu sebagai siswa. Ini di sini ada pilihan switch role, diklik saja. Klik student. Nah, kemudian ada tanda ini, tanda bahwa kita meminjam peran dari student di classon.io belajar ini. Hanya meminjam, berarti bersifat sementara, tidak permanen ya. Ini digunakan untuk melihat bagaimana forum kita itu tampilannya bisa bekerja atau tidak kepada enroll user yang enrollmentnya student. Terus kita ingin mereply forum, ternyata tidak ada pilihan untuk reply jawaban topik untuk ke forum. Jadi kita harus benar-benar login sebagai siswa. Jadi kalau switch role nggak ada, nggak bisa sebagai, kita harus benar-benar login sebagai student. Oke, tinggalkan aja dulu. Kita lanjut ke menambahkan tugas atau nama bahasa Inggrisnya assignment. Di bagian mau benar kurang komun ini assignment. Untuk menambahkan kita klik dulu turn editing on di side panel sebelah kiri bawah. Turn editing on. Nah, maka kan tampilan halaman mata pelajaran kita akan tambah ramai seperti ini. Jangan khawatir, ini bukan kerusakan sistem, tapi memang ini untuk editing. Nah, kalau sudah muncul, kita pilih salah satu timeline yang akan kita tambahkan deadline untuk tugas. Misalnya ini tanggal 12 sampai 18, kita klik add or activity resource, kemudian pilih assignment, nggak usah dibaca bahasa Inggris, kita klik add. Nah, maka akan muncul seperti ini, add new assignment name sampai dengan group mode. Sebenarnya untuk assignment ini yang paling wajib poin yang harus diisi adalah ini yang berwarna merah dan bertanda bintang, assignment name, nama dari tugas tersebut. Description itu biasanya kalau dalam pembelajaran diisi tentang tata cara mengerjakan tugas yang kita berikan di sini. Display description on course page, ini kalau kita centang maka deskripsi yang telah kita isi di kolom description akan muncul. Kalau tidak ya tidak muncul. Allow submission from. Nah, ketika kita enable, maka pada tanggal ini, tanggal yang kita setting tanggal 4, kalau di saya tanggal 4 November ini sudah dimulai untuk mengumpulkan tugas sampai dengan batas due date yang kita setting. Kalau di saya 11 November 2012 jam sekian itu. Nah, monggo teman-teman silahkan di setting sendiri batas waktu, batas awal sampai batas akhir pengumpulan tugasnya, seminggu, 2 minggu, atau bisa berbulan-bulan, bisa. Ini di setting di sini. Satu lagi yang bisa jadi kita pertimbangkan adalah mengisi ini, prevent late submission. Jika kita mengklik no, maka siswa yang mengumpulkan setelah tanggal yang kita setting due date ini, kalau punya saya 11 ini,
dia bisa mengumpulkan tugas setelah tanggal 11 ini. Jadi terlambat dari batas akhir pengumpulan tugas, dia masih bisa mengumpulkan tugas. Namun jika kita pilih yes, maka setelah tanggal 11 ini siswa tidak akan bisa mengumpulkan tugas. Jadi tidak akan dinilai oleh guru. Maksimum ini, maksimum number of uploading files itu bisa kita atur 1 sampai berapa ini? Sampai 20. Nah, di sini berarti bahwa maksimum file yang dapat diupload oleh siswa itu adalah yang ada di sini 1, 2, 3 seterusnya. Tidak bisa lebih dari yang satu ini. Selanjutnya adalah maksimum submission size. Ini adalah ukuran maksimum file yang diupload oleh siswa. Kita bisa setting di sini defaultnya adalah 8 MB. Feedback comments. Nah, jika kita mengklik yes, maka guru bisa memberikan tanggapan atau sebuah komentar terhadap file tugas yang diupload oleh siswa. Jika no, maka sebaliknya guru tidak bisa memberikan feedback atau komentar terhadap pekerjaan siswa. Ya, masuk di sini ada lambang tangan nulis. Tangan nulis ini berarti kita bisa mengatur settingan tugas yang telah kita set tadi. Jadi, nah kalau teman-teman tadi salah mengisikan settingan dari tugas tadi, jangan khawatir, kita bisa mengubahnya di update ini tadi. Ini adalah tampilan dari tugas yang telah kita buat. Partisipan adalah jumlah siswanya, submitted jumlah tugas yang sudah dikumpulkan. Need grading itu jumlah siswa yang belum dinilai, tugasnya tersebut itu tugas yang dikumpulkan belum dinilai. Untuk dapat mengetahui siswa tersebut mengumpulkan tugas atau enggak, kita kembali lagi pinjam switch role sebagai student. Tampilannya akan seperti ini. File yang kita upload, maka akan muncul submission status submitted for grading. Jadi berarti tugas yang kita kumpulkan tadi belum dinilai oleh guru. Nah, bagaimana kita mengetahui? Di sini di panel side panel sebelah kanan ada muncul ini assignment submitted, berarti ada siswa yang telah mengumpulkan tugas. Nah, di sini kalau ada siswa yang sudah mengumpulkan tugas, maka akan dinotifikasi oleh Classroom.io Belajar di sebelah side panel sebelah kanan. Ada tulisannya ini assignment submitted, berarti ada siswa yang telah mengumpulkan tugas. Nah, kita setelah ada tampilan seperti ini, kita klik view grade all submission. Nah, pada saat kita masuk ke tampilan tersebut, kita juga bisa memberikan nilai dari tugas yang telah diupload oleh siswa. Di sebelah kanan first name, surname itu ada grade di bawah kolom grade itu ada tanda centang hijau. Nah, kita bisa mengklik cek warna hijau tersebut, kemudian kita kasih nilai ke tugas yang telah diupload oleh siswa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut gaspol rimblong ke materi penambahan kuis. Caranya seperti tadi, kita kalau tadi masih turn editing off, kita klik turn editing on, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik ke timeline yang kita inginkan, add an activity or resource. Kita pilih quiz. Sudah, kita klik add, akan muncul tampilan seperti pada assignment tadi, tetapi lebih banyak. Nah, mungkin teman-teman tadi sudah dijelaskan Pak Agus tentang demo dari
kuis online tadi. Nah, cara membuatnya itu seperti ini. Kita setting dulu kuis yang akan kita tampilkan tadi. Open the quiz, sama seperti dengan assignment tadi, adalah tanggal dimulainya atau berlakunya quiz yang dapat diikuti oleh siswa. Close the quiz adalah tanggal pada saat quiz tersebut ditutup atau tidak bisa diakses oleh siswa lagi. Time limit adalah durasi waktu selama kita mengerjakan quiz tersebut. Kalau tidak kita aktifkan, berarti dalam mengerjakan quiz tersebut kita tidak akan dikejar oleh durasi waktu. Tapi kalau kita enable, di sini misalnya saya isi 75 menit, berarti waktu dalam mengerjakan quiz adalah 75 menit. Selanjutnya adalah when time expires, durasi waktu tersebut telah habis. Di sini ada 3 pilihan, yaitu open, attempts are submitted automatically. Nah, jika kita memilih ini, maka kita bisa berulang kali mencoba quiz yang disediakan oleh guru. Mencoba berulang-ulang sampai betul. Kemudian pilihan kedua adalah this is a grace period when open attempts can be submitted. Di sini berarti bahwa ada tambahan waktu apabila peserta tersebut tidak selesai atau belum mengumpulkan tugas. Nah, berapa lama waktunya tersebut? Di bawahnya ada aturan submission grace period, waktu tambahan untuk mengumpulkan menjawab quiz. Kemudian pilihan terakhir adalah a time must be submitted before time expired or they're not counted. Dengan memilih pilihan ketiga ini, maka siswa harus mengumpulkan sebelum tanggal berakhirnya quiz. Yaitu kalau tempat saya, quiz tersebut ditutup tanggal 5, berarti siswa harus mengumpulkan sebelum tanggal 5 jam 11.02 atau mereka tidak akan terhitung. Nah, pilihan ini digunakan biasanya untuk uji-uji kompetensi seperti yang tadi Pak Agus contohkan, UKG, uji kompetensi. Nah, itu pilihannya seharusnya adalah ini, a time must be submitted before time expires, untuk meminimalisir adanya kecurangan. Nah, karena ini latihan, kita pilih saja open attempts. Nah, bagian yang dipertimbangkan untuk diisi lagi adalah grade, bagian grade, yaitu bagian attempts allowed. Di sini diisi unlimited, berarti siswa bisa terus mencoba-coba untuk menjawab atau mengerjakan kuis tersebut. Tidak terbatas berapa kali, itu walaupun itu 10 kali, 100 kali, tidak dibatasi. Nah, di sini juga ada pilihan 1 sampai 10. Nah, misal kita pilih angka 1, berarti siswa hanya bisa mendapatkan kesempatan menjawab sebuah kuis hanya 1 kali. Dan ini cocok untuk dilaksanakan pada saat uji kompetensi atau uji UKG seperti yang Pak Agus tadi ceritakan. Karena kalau unlimited nanti bisa terjadi kecurangan. Karena di sini latihan kita pilih saja unlimited. Nah, grading itu adalah metode penilaian quiz. Di sini secara default adalah highest grade, yang berarti penilaian dilakukan, penilaian diambil berdasarkan angka tertinggi. Misalnya percobaan pertama kuis, nilai percobaan pertama adalah 70. Percobaan kedua dicoba lagi, nilai akhirnya adalah 80. Maka yang diambil adalah percobaan
yang kedua tadi, nilai yang 80. Tetapi kalau average grade itu adalah rata-rata dari nilai dan jumlah percobaan yang kita lakukan. Misalnya percobaan pertama tadi nilainya 70, percobaan kedua 80, maka yang diambil adalah rata-rata dari nilai tersebut 70 dan 80. Tampilan editing quiz seperti ini. Untuk menambahkan pertanyaan, kita klik saja add a random question. Kenapa pilih ini? Karena agar seperti yang saya katakan tadi, agar meminimalisir adanya kecurangan, sehingga pertanyaan yang nomor 1, pertanyaan antara siswa 1 dengan siswa kedua itu akan berbeda. Kita klik add random question. Selanjutnya adalah combined feedback. Combined feedback ini kita isi. Yang pertama adalah for any correct response. Apabila jawaban yang dijawab siswa itu benar, ketika siswa menjawab benar, maka akan muncul komentar otomatis. Nah, seperti misal tempat saya tepat. Nah, untuk for any incorrect response juga kita bisa isi. Untuk hint kita kosongkan saja, teks juga kosongkan, kita save change. Akan muncul seperti ini, pertanyaan dalam kategori default for IT. Mungkin teman-teman default for sejarah atau default for biologi sesuai dengan mata pelajaran yang telah kita buat. Nah, untuk yang sudah, kalau kita ingin mengetahui bagaimana tampilan quiz yang telah kita buat, maka kita tidak harus menjadi siswa. Di sini ada menu preview. Akan muncul tampilan quiz seperti ini, seperti yang tadi telah didemokan oleh Pak Agus. Nah, di sini juga ditunjukkan nilai akhir dari quiz yang telah kita lakukan. Karena quiznya hanya 1 dan jawaban saya benar, maka nilainya langsung bagi yang sudah. Maka kalau kita akan ingin review quiz lagi, tampilan quiz seperti ini. Nah, seperti mana kalau kita ingin telah menambahkan 1 atau lebih dari beberapa pertanyaan lagi, kan ini hanya 1, kita bisa menambahkan 1 atau lebih pertanyaan lagi. Kita kembali ke edit quiz. Nah, akan muncul empty page pada page kedua ini. Kalau kita ingin menambahkan pertanyaan, klik add a question. Nah, kalau kita preview, maka pertanyaan yang muncul juga tidak hanya 1. Nah, ini pertanyaan pertama. Jawab, next lagi. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Jawab lagi, next. Karena saya buat 3 pertanyaan, maka yang dimunculkan juga 3 pertanyaan. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambahkan kembali 1 atau lebih dari beberapa pertanyaan lagi? Kan ini hanya 1. Kita bisa menambahkan 1 atau lebih pertanyaan lagi. Nah, ini ke edit. Saya tawarkan kepada teman-teman, ini ada satu materi namanya upload file di file pertanyaan quiz ke kelas on. Kalau teman-teman buat pertanyaan jumlahnya sembarang, di notepad formatnya harus persis seperti di proyektor. Jumlahnya sembarang, tetapi formatnya harus persis mirip seperti itu. Kalau tidak, nanti Moodle tidak akan bisa membaca format tulisan yang telah kita buat. Oke, sudah di save? Oke, lanjut. Kemudian di bagian set panel kiri ada pilihan namanya question bank. Nah, kalau kita expand, ada pilihan lagi namanya import. Kita klik importnya.
Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, kita klik icon format. Kemudian ini kategori dari file, kategori dari pertanyaan yang akan kita masukkan. Nanti pertanyaan akan masuk ke default quiz atau IT6. Nah, pas pilihan import ini, kita pilih file yang tadi kita simpan. Kalau sudah upload, nah akan muncul seperti ini. Tidak akan bisa kalau tidak ada answernya, nanti akan error. Sekarang kalau sudah, saya akan menunjukkan yang tadi seperti Bagus bilang, yaitu fitur, bukan fitur, lebih tepatnya plugin, namanya BBB, Big Blue Button. Nah, untuk menambahkan BBB ini, kita harus kembali ke course kita tadi, mata pelajaran kita tadi. Caranya hampir sama dengan assignment dan quiz tadi. Kita klik add an activity or resource. Terus kita pilih ini Big Blue Button yang ada di bawah assignment. Isikan nama ini, classroom name, yang wajib ini classroom name, sama welcome message ini juga diisi. Ini di enable, kemudian di save atau di save. Saya ingin coba masuk di antara teman-teman yang tadi sudah buat. Seperti ini tampilannya. Di Blue Button ini biasanya digunakan untuk bisa untuk menampilkan slide sekaligus berkomunikasi. Di sini juga ada chat juga ada video juga. Nanti kalau ada notifikasi enroll me, pilih saja enroll me langsung, karena sudah di self enroll. Kalau sudah masuk, maka nanti teman-teman akan menghadapi tampilan seperti ini. Masuk aja ke ini, judulnya. Sebenarnya apa yang dicet? Nah, Big Blue Button ini sebenarnya menyediakan sebuah layanan untuk menampilkan slide yang telah kita buat. Caranya dengan upload slide yang telah kita buat tersebut ke Big Blue Button. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, semoga apa yang sedikit yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua besok saat menjadi guru ataupun tidak menjadi guru juga. Nanti kalau disuruh dijelasin ini akan bisa gitu, minimal bisa. Dan saya secara pribadi ingin minta maaf jika dalam penyampaiannya masih lega-legu, masih kurang jelas, kecepatan masih terbata-bata. Oke, hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.